Kadang gue ngerasa heran kenapa masih ada pendaki yang membeli tenda ini. Karena bagi sebagian orang tenda ini terasa overpriced. Kemahalan untuk harganya kalau kita bandingkan dengan spesifikasi yang kita dapatkan. Ini adalah tenda terbaru dari mereknya Consina, serinya Alpinis, kapasitas 2 sampai dengan 3 orang. Akan gue bahas di sini dan seperti biasa di akhir video akan gue sebutin juga kelebihan kekurangan yang ada di tenda Consina ini. Oh, hai! Selamat datang lagi channel gue Bang IQ TV. Ini adalah tenda terbaru yang tadi gue sebutin dari mereknya Consina, serinya Alpinis, kapasitas 2 sampai dengan 3 orang. Dan sebetulnya ketika kemarin tenda ini dirilis di Instagram, terus di marketplace Consina juga, gue udah penasaran dan excited sebetulnya. Akhirnya Consina ngeluarin tenda lagi di awal 2025 ini. Tapi ketika gue ngeliat spesifikasinya, kok agak overpriced ya spesifikasi yang gue dapet dengan harga yang gue keluarkan. Tenda ini harganya 925.000. Lu bisa bayangkan dengan harga 925.000 ada beberapa pesaing. Salah satunya Big Adventure Pangrango kapasitas 2 orang yang mana harganya 945.000. Speknya udah bagus kan, laris juga untuk tenda itu. Tapi dengan harga yang mirip, cuman beda 20 ribuan aja, spesifikasinya beda jauh. Salah satu contohnya, Big Adventure Pangrango dengan harga 945.000, framenya udah pakai frame aluminium alloy, udah include footprint juga, di bagian lantainya juga udah pakai bahan yang proper. Tenda ini yang mana harganya lebih murah 20 ribuan, yang mana 925.000, framenya masih pakai fiberglass. Di bagian lantainya masih pakai bahan PE atau semacam terpal. Itu salah satu contohnya. Nanti gue jelasin lebih lanjut. Sebetulnya tenda ini mirip dengan tenda Consina yang dulu banget tuh, yang udah lama, serinya Kathmandu. Ada Kathmandu 2 dan ada Kathmandu 4. Kathmandu itu baru worth it tuh untuk spesifikasinya, karena dengan harga 1.100.000-an waktu itu yang kapasitas 2 orang, tapi nggak apa-apa, lebih mahal dari ini. Karena spesifikasinya worth it dengan harga yang kita keluarkan. Kalau ini gue setuju overpriced untuk tenda ini. Apalagi kalau kita bandingkannya dengan tenda merek Wild Chill, ada Navageo sama Neira, harganya 700 ribuan, nggak nyampe 800 ribu, tapi spesifikasinya lebih tinggi dibandingkan tenda Consina ini. Ya silakan lu bandingkan aja dah, ketika nantinya lu ngelihat spesifikasinya dengan tenda-tenda yang lu tahu, atau lu punya di rumah dengan tenda ini. Sekarang gua akan ngebahas bagian outer dari tenda ini. Outernya ini pakai bahan yang bagus sebetulnya dibandingkan Wild Chill yang tadi gue sebutin, terus dibandingkan Pangrango. Gua lebih menjagokan bahan outer yang ada di sini. Bahan outer yang ada di sini pakai bahan 210T ripstop polyester dengan angka PU di 4000 mm. Gua bahas satu-satu. Untuk kerapatannya ini 210T. Big Adventure Pangrango itu kerapatannya 190T. Jelas ini lebih tebal. Dan Pangrango 2 dari Biga itu belum pakai ripstop di bahannya. Ini udah pakai ripstop di bahan outernya. Perbedaan signifikan bahan outer yang pakai ripstop dan bahan outer yang tidak pakai ripstop. Ripstop ini sebetulnya untuk memperkuat bahannya. Salah satu yang sering gua rasain ketika ada robekan di bahan-bahan ripstop kayak gini, robekannya itu tidak mudah untuk menyebar kemana-mana. Berbeda dengan bahan yang tanpa ripstop, ketika tertusuk dan ada robekan, itu lebih rentan untuk robek kemana-mana. Jadi untuk ripstop ini udah mah kuat, biasanya robekannya pun stuck di sekitaran situ aja. Jadi jelas gue lebih menjagokan bahan ini dibandingkan Big Adventure Pangrango sebetulnya. Ditambah lagi angka PU-nya nih, angka PU-nya 4000 mm. Ya bisa lu bandingkan juga tuh dengan brand-brand lain. Rata-rata brand lain itu di 2500, 3000 mm, ini udah 4000 mm. Jadi perlu kita apresiasi juga dan perlu pertimbangkan juga untuk angka PU-nya ini benar-benar tinggi nih dikasih oleh Consina. Walaupun sebetulnya angka PU di 800 mm atau mungkin di 1000 mm, 1500 itu udah sangat-sangat aman ketika lu pakai di hujan gunung-gunung di Indonesia. Apalagi 4000 mm kayak gini, karena payung yang sering kita pakai di rumah aja itu angka PU-nya kurang lebih di 300 mm dan itu nggak tembus kan, aman-aman aja kan selama ini lu pakai payung lu di rumah. Tapi di bagian outernya ini belum ada UPF karena nggak ditulis juga tuh oleh Consinanya, nggak ada UPF. Biasanya di tenda-tenda Big Adventure Daulagiri itu ada UPF 50+, yang mana UPF 50+ ini biasanya untuk mengurangi efek buruk dari paparan sinar matahari. Dan di bagian outernya ini udah full seam tape ya di hampir keseluruhan jahitan yang ada di bahan outernya. Dan tenda ini kemarin udah gua tes hujan-hujanan di sini, di situ Cipuit di Sukabumi ini, dan hujannya kemarin lumayan deras terbilangnya.
1 jam kurang lebih gua hujani tenda ini dan aman, tidak ada yang bocor sama sekali. Tapi di bagian ventilasi udaranya ada potensi bocor ke bagian dalam. Walaupun belum bocor ke bagian dalam. Kemarin gua pakai hujan-hujanan selama 1 jam. Hujannya itu udah berlangsung 1 jam 3 menit nih. Tadi kan gua tutup pintu ventilasi yang kanan ini dan gua buka pintu ventilasi yang ada di kiri sini. Memang yang pintunya ditutup itu lebih banyak nih rembesan-rembesan airnya. Ini kalau lihat itu kan warna coklatnya beda tuh. Jadi warna coklatnya yang beda ini, yang agak terang ini air. Air yang udah masuk dari luar daun jendela ke bagian dalam. Dan ada potensi untuk masuk ke lubang besar ini. Dan nanti netes ke bagian dalam. Tapi nggak kejadian sejauh hujan ini 1 jam lebih. Tapi tetap rembes tuh airnya tuh ke bagian dalam. Dan tetap ada potensi lah. Kalau yang pintunya dibuka, ini memang lebih sedikit, walaupun tetap ada ya yang tembus-tembus tuh. Dan sama, belum ada yang tembus ke bagian tempat tidur juga. Jadi terbilangnya kedua pintu ventilasi ini dengan satu ditutup dan satu dibuka, 1 jam hujan masih aman. Belum ada yang tembus ke tempat tidur. Nah, nih. Airnya udah tembus nih ke dalam ventilasi nih. Kalau kita lihat ke dalam, tuh kan ada airnya tuh. Ada beberapa air yang udah netes ke dalam. Untungnya ini agak tinggi nih. Ini nih. Untungnya ini agak tinggi jadi nggak tembus ke jendelanya. Oke, aman. Sebelah sini juga. Tuh. Ada beberapa yang masuk. Oh, bisa lihat tuh. Ada beberapa air yang ada di dalam, tapi untung lagi-lagi untuk ininya tinggi nih, jadi nggak sempat masuk ke bagian dalam. Bisa lihat tuh. Dan sayangnya kemarin hujannya cuma 1 jam. Ya gua nggak tahu juga kalau memang hujannya 2 jam, 3 jam, apakah akan netes ke bagian dalam ketika terus-terusan dihujani. Yang pasti udah rembes di daun ventilasi kanan ataupun kiri. Sekarang gua akan ngebahas frame dari tenda ini. Nah, ini nih yang banyak dibahas oleh banyak orang. Tenda ini yang tadi gue sebutin harganya itu 925.000, tapi lu masih mendapatkan frame fiberglass di sini, bukan pakai frame aluminium alloy. Jangankan tenda 900 ribuan ya, tenda Wellchill yang harganya 700 ribuan yang tadi gue sebutin aja, itu udah dapat frame aluminium alloy. Ini 900.000 tapi masih dapat frame fiberglass. Dan memang rata-rata tenda dengan frame fiberglass ini ya range harganya itu di 400.000, 500.000 atau mentok-mentoknya di 600.000 lah gitu. Jadi wajar banget banyak yang bilang untuk tenda ini overpriced. Terus kita lanjut ke cara pemasangan outer ini ke bagian innernya. Kalau gue lihat di sini pemasangan inner ke outernya juga bisa gue bilang ini masih pakai cara konvensional, masih dicantol menggunakan hook kayak gini, terus pakai tali elastis juga. Terus dicantol ke bagian innernya. Tenda-tenda sekarang, apalagi mengingat harganya 900 ribuan, itu udah pakai bakal yang bagus, pemasangannya juga lebih mudah, lebih cepat. Ketika membutuhkan tinggi outer yang lebih pendek bisa disesuaikan, dan ketika mungkin outernya itu pengen agak ditinggiin bisa disesuaikan juga. Kalau ini karena memang pakai tali elastis nggak bisa diatur, ya udah tinggi outernya ini nggak bisa dirapetin lagi ke tanah karena memang udah terbatas kayak gini aja, pakai hook soalnya, bukan pakai bakal yang mana mudah untuk diatur. Di semua sudut ya pakai tali elastis kayak gini untuk penarikannya. Model pemasangan outer ke inner kayak gini pun terasa banget tuh tipikal tenda 500 ribuan gitu. Terus di sini lu mendapatkan 4 guy line atau tali penarikan outer di 4 sudut, dan di sini bahan tali guy line-nya udah bagus sebetulnya, tapi memang untuk tali guy line-nya ini belum reflektif karena ada beberapa tenda sekarang itu yang udah reflektif di tali outernya ini. Jadi ketika malam-malam tersorot cahaya headlamp itu kita bisa ngelihat dari pantulan bahan reflektifnya ada tali tenda, jadi kita nggak sampai tersandung ke tali tendanya. Dan di bagian stoppernya pun masih pakai bahan yang plastik, jadi hati-hati aja jangan sampai keinjak. Biasanya kalau sering keinjak itu patah, berbeda dengan bahan-bahan
bahan yang aluminium untuk stoppernya. Dan yang terakhir, pasaknya nih. Nah, pasaknya ini lagi-lagi tipikal harga pasak di tenda 500 ribuan, masih pakai pasak yang model kayak gini, yang mana bahan pasak ini tuh mudah banget untuk bengkok ketika menemukan permukaan tanah yang agak keras. Ada satu bagian lagi yang gua sangat sayangkan sebenarnya di bagian pinggir sini nih, entah itu di kanan ataupun di kiri, nggak ada tali untuk kita menjauhkan outer dari bagian innernya. Kenapa harus dijauhkan, Bang? Karena kita jaga-jaga untuk terjadinya kondensasi. Karena ketika kondisi hujan atau kondisi deras, ketika kita berada di dalam tenda, suhu panas yang dihasilkan badan kita itu biasanya menghasilkan kondensasi. Makanya ada beberapa orang yang tidak menyarankan lu masak di dalam tenda karena kondensasinya akan semakin parah. Kondensasi ini sebetulnya aman banget untuk tenda-tenda double layer. Makanya ada tenda yang single layer, ada tenda yang double layer kayak gini. Ketika tenda single layer itu terjadi kondensasi, biasanya hasil kondensasinya itu netes ke tempat tidur. Kalau tenda double layer kayak gini aman sebenarnya. Ketika terjadi kondensasi di bagian outernya ini, netesnya bukan ke tempat tidur tapi langsung ke tanah. Karena kita tidurnya itu di lapisan kedua di bagian dalam. Tapi ketika outernya ini nempel kayak gini, nggak jauh gitu untuk jaraknya, ada potensi hasil kondensasinya itu akan nempel ke bagian inner. Kalau kebanyakan nempel dan kebetulan hasil kondensasinya itu parah, banyak, akan menetes juga ke tempat lu tidur nantinya. Ditambah lagi komposisi inner yang ada di sini itu full mesh, bukan half mesh, yang mana biasanya ada bahan-bahan yang lumayan tahan air lah, yang breathable gitu. Kalau ini full mesh, jadi ketika kondensasi parah dan tidak ditarik, ya ada potensi untuk hasil kondensasinya itu netes ke tempat tidur. Makanya ini sayang banget sih kelewat oleh R&D dari Konsina. Kesannya kayak buru-buru banget gitu pengen produksi tenda ini, sehingga bagian-bagian kecil dan penting kayak gini tuh terlewatkan. Di bagian kiri dan bagian kanan ini ada lubang ventilasi, yang mana lubang ventilasinya ini pakai bahan yang terpisah ya, karena ada beberapa lubang ventilasi itu menyatu dengan bahan outernya. Kalau ini bahan outer, terus ada nempel lagi bahan yang sama untuk ventilasi udara. Untuk ventilasi udaranya nggak ada sanggahan ya, biasanya kan ada sanggahan tuh biar tegak gitu untuk mempertahankan lubang dari ventilasinya. Kalau ini nggak ada sanggahan, hanya memakai bahan kaku di sini aja yang memang ngebentuk pintu di sini atau jendela. Jadi sirkulasi udaranya sebetulnya lancar juga nih keluar atau masuknya. Sebelum kita ke bagian dalam, gua bahas dulu di bagian pintunya. Pintu tenda ini sebetulnya depan dan belakang sama aja sih, bebas aja lu menjadikan ini pintu belakang atau pintu depan. Tapi memang lebih bagusnya itu ini pintu depan, karena di bagian sini nih ada tulisan alpinisnya. Ya, yang tulisan alpinis ini dijadikan bagian depan aja biar lebih pantas gitu. Ada satu bagian yang ngebuat gua khawatir sebetulnya di bagian sini nih. Di sini kan ada daun resleting nih, daun resleting untuk menutup resleting tentunya. Jadi ketika nantinya ada hujan, nggak bakal langsung tembus ke lubang-lubang resleting yang ada di sini atau celah-celah resleting yang ada di sini, karena ketahan oleh daun resleting yang ada di sini, yang mana pakai bahan utama. Dan penutupan resletingnya ini sebetulnya pakai bahan velcro tuh, tapi di bawah doang bahan velcro-nya, nggak ada di tengah ataupun di bagian atas sini. Lah, emang kenapa, Bang? Karena ketika nantinya ada angin kencang atau mungkin anginnya itu berbarengan dengan hujan, taruhlah hujannya dari sana nih, anginnya dari sana. Ketika menabrak ke bagian sini, daun resleting ini akan mudah kebuka. Alhasil hujannya itu akan rembes melalui resleting yang ada di sini, karena tentunya resleting ini belum pakai yang waterproof, karena memang rata-rata nggak pakai waterproof untuk tenda. Tapi biasanya si daun resleting ini yang melindungi atau membantu menutup. Tapi karena nggak ada bahan velcro, ada potensi air akan masuk melalui resleting yang ada di sini. Kalau dari sini sih aman nih, ketutup tuh. Yang gua takutin, yang gua khawatirin sebetulnya hujan itu datangnya dari sini dan anginnya kebetulan dari sini, ya akan rembes, akan netes ke bagian dalam. Walaupun netesnya itu paling ke teras aja, nggak sampai ke tempat tidur. Nah, pembukaan pintunya ini pakai resleting yang tadi gua liatin, dan di sini untuk pembukaan pintu outernya ini nggak bisa dijadikan sebagai kanopi ya, karena resleting yang ada di pintu outernya ini hanya ada satu resleting aja. Untuk tenda Big Adventure Pangrango, terus Navageo dari Wildseal itu ada 2 resleting di bagian pintu outer depannya. Jadi ketika lu membutuhkan teras yang lumayan panjang, tinggal jadiin sebagai kanopi aja. Tapi karena ini hanya ada satu resleting, nggak bisa dijadiin sebagai kanopi. Sekarang gue lipat dulu.
penguncian lipatan pintu outernya ini nanggung banget, ini harus disimpul lagi. Biasanya itu hanya dicantol kayak ada bahan plastik gitu. Jadi ini penampilan teras yang nantinya lu dapetin ketika lu punya tenda ini. Normal aja, nggak luas-luas banget. Gue sering bilang banget untuk konstruksi tenda model kayak gini, terasnya nggak luas, nggak nyaman untuk masak sebetulnya. Kalau emang mau nyaman untuk masak, lu harus membawa lagi flyseat, ditambah aja di bagian depannya. Bisa sih bisa, tapi kayaknya kurang nyaman. Kalau kondisinya cerah kayak gini sih aman-aman aja, tapi kalau kondisinya lagi hujan, nggak bisa kita masak di bagian teras depan sini karena terasa sempit. Tapi ini lebih mending sebetulnya dibandingkan Venturis Pollux kemarin. Venturis Pollux itu sempit banget di bagian teras depannya. Ini sih bisa nyimpen carrier, bisa nyimpen 4 sepatu, bahkan masih terasa luas, terasa ideal lah untuk luas teras yang ada di sini untuk penyimpanan barang-barang aja. Sekarang gue akan ngomongin dulu komposisi inner yang nantinya lo dapetin ketika lu pakai tenda ini. Yang pertama, untuk pemasangan inner ke bagian outernya ini pakai hook, tapi nggak full hook. Tidak seperti tenda-tenda Big Adventure mungkin yang udah lu punya di rumah. Jadi pemasangan inner ini tuh kombinasi antara pemasangannya itu pakai hook dan pakai bahan polyester yang ada di bagian atas. Jadi masih dicampur tuh, nggak full hook. Sekarang gua akan ngomongin komposisi inner yang wajib lu pertimbangkan nantinya. Jadi komposisi inner yang ada di sini tuh full mesh, bukan yang half mesh. Nah, full mesh kayak gini bagi sebagian orang memang kurang nyaman karena angin dingin dan suhu dingin itu mudah masuk ke bagian dalam. Seperti yang kemarin gua rasain di Gunung Raung, gue pakai tenda Black Sherpa. Ya, kondisi dingin di luar dan di dalam itu nggak terlalu beda jauh. Berbeda dengan komposisi inner yang half mesh sebetulnya. Kalau komposisi inner half mesh itu ya lumayan nahan tuh ketika ada angin tembus dari celah outer ke bagian dalam itu ya lumayan ketahan. Full mesh kayak gini, ketika ada angin lolos dari bagian outer, ya langsung masuk ke bagian dalam karena yang ditabrak itu bahan mesh kayak gini, bukan bahan yang bisa nahan angin. Tapi komposisi full mesh kayak gini menguntungkan lu ketika lu sering pakai tendanya itu ke area pantai, area yang tidak terlalu dingin, yang mana membutuhkan tenda yang nggak terlalu gerah bang. Karena gue pernah juga pakai tenda yang half mesh ke pantai gitu, di pinggir-pinggir pantai atau laut itu gue camping dan gerah banget. Kalau tenda kayak gini justru lebih nyaman buat gue karena ketika ada angin itu ya lebih mudah masuk ke bagian dalam, nggak terlalu pengap, nggak terlalu gerah juga. Jadi sebetulnya tergantung lu lebih seringnya pakai tenda kemana, ke area dingin atau area yang panas. Itu ada beberapa konsekuensi ketika komposisi innernya full mesh kayak gini. Sekarang gua akan ngomongin fitur-fitur yang ada di dalam tenda ini. Ada satu fitur yang gua suka, yaitu pocket-pocketnya dikasih banyak. Mengingat kapasitas tenda ini tuh hanya 2 orang aja, tapi pocketnya dikasih 1, 2, 3, 4. Ada 4 pocket dan 2 pocketnya ini bener-bener gede, puas banget lo dapetin untuk penyimpanan barang-barang. Biasanya gue nyimpan headlamp di sini, nyimpan P3K di sini, terus nyimpan cemilan-cemilan di sini, antangin mungkin. Jadi ketika mau summit, headlamp nggak perlu bingung lagi, udah ada di pocket. Dan barang-barang yang tadi gue sebutin, biasanya gue simpen lah di pocket-pocket tenda biar ketika mau diambil itu bisa cepat. Di bagian atasnya ini ada gantungan untuk lampu tenda, normal aja pakai hook yang biasanya kita lihat di tenda-tenda model kayak gini. Terus ukurannya nih, untuk ukuran lebar dulu kali ya. Ya, atau panjang, lebar dulu lah. Lebar dulu itu 210 cm, jadi tinggi gua 170 cm. Jadi ketika tidur dipastikan nggak bakal ngelipet kaki gua. Dan di atas kepala gua ini masih ada space untuk penyimpanan barang, tapi biasanya space kosong itu gua simpennya di bagian bawah. Jadi kepala gua tuh dipentokin ke bagian atas, di bagian bawah masih ada space yang gede untuk penyimpanan beberapa barang kayak pakaian ganti, terus alat-alat untuk summit, terus carrier juga biasa di bagian dalam. Terus untuk panjangnya 140 cm dan idealnya memang hanya untuk 2 orang dewasa aja. Kalau dipakai bertiga orang dewasa kayaknya kesempitan. Kalau dipakai bertiga sama bayi atau sama anak kecil baru pas nih untuk ukurannya, baru cocok gitu. Terus untuk panjang teras belakang dan depan sama panjangnya, tapi nggak ditulis angkanya itu oleh admin konsinanya. Ini kemungkinannya sih di 50-70 cm masing-masing, dan gua suka luas dari masing-masing terasnya entah belakang atau depan karena cukup untuk penyimpanan sendal atau sepatu-sepatu atau bahkan carrier masih cukup. Terus di bagian lantainya ini yang tadi gua bilang, lantainya ini masih pakai bahan PE atau semacam terpal gitu, yang mana tingkat abrasinya lebih tinggi. Sebenarnya untuk bahan-bahan kayak gini ya lagi-lagi untuk tenda yang masih memakai bahan PE kayak gini ya biasanya tipikal-tipikal tenda murah, tipikal-tipikal tenda 400 sampai 500 ribuan gitu. Ini tenda harga 925.000 tapi kita dikasih bahan PE atau semacam terpal kayak gini.
Jadi bagian ini perlu lu pertimbangkan nantinya. Ada satu bagian penting yang harus segera dirubah oleh Konsina, takut banyak yang komplain dan takut banyak yang ngerasa ketipu oleh deskripsi produk ini. Karena ketika gua kemarin mau beli tenda ini, ditulis oleh admin Konsina di spesifikasi produknya itu pakai bahan 190T polyester dengan PU di 4000 mm. Ketika datang barangnya kok pakai bahan PE atau semacam terpal gitu. Jadi nggak sesuai dengan spesifikasi yang ditulis, dan gua ragu bahan PE ini atau semacam terpal ini punya PU di 4000 mm, yang mana ditulis oleh Konsinanya ini bahan lantainya ini punya PU di 4000 mm. Jadi segera dirubah aja. Sekarang gua akan ngomongin kelebihan dan kekurangannya. Gua ngomongin kelebihannya dulu. Kelebihan yang pertama, angka PU yang ada di outer tenda ini tinggi dibandingkan pesaing-pesaing lainnya. Gua menjagokan outer tenda ini sebetulnya salah satunya di angka PU-nya 4000 mm. Kelebihan yang berikutnya masih berkaitan dengan bahan outernya ini dibandingkan tenda-tenda lain, entah itu Big Adventure Pangrango, Well Seal. Gue lebih menjagokan bahan outer yang ada di tenda ini karena pakai bahan 210T ripstop polyester. Tenda Well Seal Navageo, Well Seal Neira, terus Big Adventure Pangrango 2 tidak ada ripstopnya di bagian outer. Ini ada ripstopnya, jadi jelas lebih kuat untuk bahan outer yang ada di tenda ini. Kelebihan yang berikutnya dikasih 4 pocket, yang mana gua itu suka dengan tenda-tenda yang punya pocket banyak di bagian inner tendanya, dan ini dikasih pocket 4, jadi gua suka di bagian pocket-pocket yang dikasih di sini. Kelebihan berikutnya, berat keseluruhan dari tenda ini masih bersahabat menurut gua, masih oke lah, mengingat bahan lantainya masih pakai bahan PE atau semacam terpal, terus framenya juga pakai fiberglass bukan aluminium, yang mana biasanya kombinasi bahan PE atau semacam terpal dengan frame fiberglass kayak gitu menghasilkan berat tenda yang berlebih gitu karena bahannya ini pada berat. Tapi ketika ditimbang ulang keseluruhan tendanya 2,6 atau 2,7 kilo masih mau gua bawa ke atas tenda karena ada yang lebih berat dibandingkan tenda ini. Lo inget gua pernah nge-review tenda Nova 2, beratnya itu 3,3 kilo dan malas juga sih bawa tenda kapasitas 2 orang beratnya 3 kilo lebih gitu. Ini untuk beratnya masih ideal lah. Udah itu aja untuk kelebihannya. Sekarang kita ngomongin kekurangannya, yang mana kekurangannya ini terasa lebih banyak. Kekurangan yang pertama, pasaknya masih pakai pasak yang kualitas rendah, bukan pakai pasak yang aluminium. Gua banyak banget pasak-pasak kayak gini yang bengkok di rumah, dan ya mengingat harga tendanya mahal, agak nyesek dapat pasak yang kayak gini. Kekurangan yang kedua jelas untuk framenya masih pakai frame fiberglass. Gua sering banget ketika melakukan pendakian itu, mungkin lu juga sering lihat di konten-konten, tenda-tenda gunung yang sering patah framenya, yang sering rubuh itu ya tenda-tenda dengan frame fiberglass kayak gini. Ditambah lagi kalau lu cara pemasangannya itu kurang bagus dan cara pemilihan tempat mendirikan tendanya juga kurang oke, ya frame fiberglass kayak gini lebih rentan untuk patah dan rubuh juga. Berbeda dengan kualitas frame aluminium alloy yang harusnya dengan harga 900 ribuan ini udah pakai frame aluminium alloy ya. Ya frame aluminium alloy sepengalaman gue sih lebih elastis ya ketika terkena angin kencang. Kekurangan yang berikutnya, pemasangan outer ke bagian innernya pun terasa tenda-tenda harga 400 ribu sampai dengan 500 ribuan gitu. Agak konvensional, nggak modern pakai buckle gitu. Pemasangan tenda ini dicantol menggunakan hook, masih pakai tali elastis gitu. Jadi pemasangan outer ke bagian innernya tidak sesuai dengan harganya. Kekurangan yang berikutnya, komposisi dari innernya ini, kalau emang lu lebih mengutamakan komposisi inner yang half mesh, yang minim angin dan suhu dingin masuk ke bagian dalam, tenda ini nggak cocok karena tenda ini komposisi innernya full mesh. Kekurangan berikutnya tentunya bahan lantai yang ada di tenda ini, yang mana nantinya tempat lu tidur ini masih pakai bahan PE atau bahan semacam terpal. Tidak sesuai dengan harganya, yang mana bahan-bahan kayak gini tuh berada di tenda-tenda harga 400 ribu, 500 ribu, dan 600 ribuan. Tenda ini kan 900 ribuan nih, tapi sayangnya masih pakai bahan PE atau semacam terpal. Kekurangan yang terakhir, tidak ada penarikan tali di bagian kanan dan kiri. Yang mana untuk tenda-tenda dengan konstruksi kayak gini itu, entah itu brand Big Adventure atau Well Seal atau mungkin Merapi Mountain, biasanya ada semua tuh untuk penarikan di kanan dan kiri di bagian outernya. Agar di bagian outernya ini nggak terlalu nempel ke bagian inner. Takutnya nanti kondensasi ya akan nempel ke bagian inner dan netes ke bagian tempat tidur lu nantinya. Ya tenda ini ada potensi kejadian seperti itu. Itu aja ada kelebihan dan kekurangan yang udah gue jelasin. Silahkan lu pertimbangkan aja sebelum lu membeli tenda dari Konsina serinya Alpinis ini. Udah gue cantumin untuk link pembeliannya di deskripsi video ini. Atau lu bisa juga klik YouTube Shopping yang ada di pojok kanan bawah. Kalau emang lu suka dengan video ini, silahkan di like sama di share.
Kalau emang lu suka dengan channel ini, silahkan di subscribe aja. Nggak subscribe juga nggak apa-apa. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.